Setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Menjamurnya agen perjalanan haji dan umroh dengan harga yang bersaing, serta penawaran paket perjalanan menarik tentu membuat calon jamaah tertarik. Selain itu, dengan menggunakan agen perjalanan, calon jamaah haji dan umroh biasanya akan merasa lebih mudah dan praktis. Karena agen perjalanan tersebut yang mengurus seluruh kebutuhan kelengkapan dokumen, makan, penginapan, dan jadwal penerbangan sudah diatur oleh agen perjalanan tersebut. Maraknya kasus penipuan yang terjadi pada agen perjalanan haji dan umroh memang menyulitkan masyarakat. Pasalnya, uang yang dikeluarkan untuk berangkat haji dan umroh tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa cara agar terhindar dari agen travel abal-abal. Salah satu cara agar kita tidak tertipu adalah harus super jeli dan teliti dalam memilih agen perjalanan, dengan memastikan bahwa agen tersebut sudah terdaftar di Kementerian Agama, kepastian jadwal keberangkatannya, dan track record agen tersebut. Kanan kiri ini terdapat air zam-zam. Ya pemirsa, dalam dialog siang ini kami akan membahas cermat memilih agen perjalanan haji dan umroh. Banyak calon haji dan umroh menjadi korban penipuan haji dan umroh seperti oleh Biro Travel PT Damtur, mirip dengan kasus First Travel yang menawarkan paket haji dan umroh dengan harga miring namun akhirnya tidak mampu memberangkatkan para jemaah. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Pak Magnatus Haidir, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound. Selamat siang Pak. Siang. Dan juga Pak Ismar Syafruddin, praktisi hukum dan kuasa hukum korban First Travel. Selamat siang Pak, dan terima kasih bisa hadir di studio JAK TV. Oke, mungkin saya ke Pak Magnatus dulu. Pak, bagaimana melihat menjamurnya agen travel haji dan umroh ini, dan sebenarnya apa yang menyebabkan banyak terjadi kasus penipuan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Aspurindo. Ini sebenarnya kalau bicara korban, bukan hanya calon jamaah umroh, termasuk kami pun yang hampir semuanya juga penyelenggara umroh dan haji, ini juga jadi korban. Kenapa? Karena masyarakat timbul kegalauan ya, boleh dibilang, wah apa benar apa tidak. Jadi ini kredibilitas kita jadi masalah ini, dari masyarakat. Jadi mereka agak ragu. Dan memang oleh karena itu perlu saya luruskan dan memberikan informasi edukasi lah ya kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang akan berangkat umrah. Ada beberapa hal yang tentu harus diperhatikan untuk dapat berangkat umrah dengan benar. Yang pertama, kita harus cek izin Kemendaknya melalui aplikasi umroh cerdas dari Kementerian Agama, gitu kan? Itu ada aplikasinya. Kemudian datang ke kantornya, lihat fisiknya kantornya, kan? Cek dulu ya Pak. Iya, dicek dulu keberadaannya. Kemudian diatur di dalam aturan psikopatuh yang baru itu sekarang ini ya. Ini kan juga sebetulnya sistem itu dibuat untuk perlindungan kepada jamaah dan perusahaan yang punya izin supaya tidak jadi korban. Yang saya katakan tadi, itu ada yang namanya Travel SPPU, ada surat perjanjian perjalanan ibadah umroh. Itu satu. Untuk meyakinkan bahwa mereka itu resmi. Juga ada yang namanya NPU, nomor pokok umroh. Kalau di haji itu nomor porsi begitu. Dan itu akan terrecord oleh Kementerian Agama. Ya, terus kemudian lakukanlah pembayaran kepada rekening perusahaan. Jangan transfer melalui, mohon maaf, orang ketiga, pengumpul dana, ya siapapun dan apapun namanya, ya itu langsung aja ke perusahaan. Kemudian pantau prosesnya di psikopatuh. Itu mulai dari visa, tiket, apa sudah confirm, berangkat tanggal berapa, hotel, itu semua lengkap. Jadi jemaah itu ada notifikasi kepada jemaah sehingga dia bisa mengontrol. Jangan kalau ditanya, Bapak mau berangkat? Iya. Sudah bayar? Sudah. Dengan siapa? Enggak tahu saya. Kan suka terjadi tuh kalau saya lihat di TV ya, di airport, kok nggak ngerti. Nah sekarang ini pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama sudah membuat satu sistem yang bisa memantau calon jemaah itu sendiri. Oh, visa saya sudah keluar, tiket saya sudah confirm, berangkat tanggal berapa, pulang tanggal berapa, sudah ada, hotelnya apa, ya dah. Jadi semua itu ada di dalam sistem psikopatuh. Nah, inilah sebetulnya yang positif dari sistem itu. Ada perlindungan buat calon jemaah dan juga calon travelnya. Maaf, ini sistemnya sudah diimplementasi atau? Oh, sudah. Jadi bagi kami yang punya izin, Yeah. ini juga informasi kepada jemaah, tapi harus dicek dulu ya. Yeah. Jangan nanti punya izin orang ditempelin begitu aja. Cek di sistem. Ada kementerian yang tadi saya bilang kan, yang pertama itu adalah mengecek izinnya melalui aplikasi umroh cerdas dari Kementerian Agama. Jadi kelihatan mana perusahaan yang berizin dan yang tidak, kan gitu lah ya. Nah, kemudian seperti yang lainnya, kemudian travel juga kalau terjadi suatu misalnya mundur nih dari jadwal, itu tolong cepat diklarifikasi, ada apa ini, kok mundur? Pada sistem ada, dan insya Allah pemerintah juga akan memantau hal seperti itu. Nah, inilah beberapa kiat mungkin untuk bisa mendaftar pada travel yang baik dan benar gitu kan. Dan insya Allah mereka semua kalau yang punya izin tuh mikir 2 kali Pak untuk melakukan hal yang tidak ini. Nah gitu loh. Baik Pak Ismar, mungkin sebagai kuasa hukum korban first travel, bagaimana kabar terakhir kasus ini? Kan bisa di... Baik, terima kasih. Bahwa mungkin sebagaimana kita dengar bersama, pahami bersama saat ini, itu ada perkembangan baru, adanya putusan pidana terhadap pelaku first travel, dalam hal ini direktur dan pimpinannya. Namun yang sangat menyedihkan buat kami itu adanya putusan oleh pengadilan, baik dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, itu sudah inkrah bahwa dana dari hasil yang disita ini, yang itu seharusnya adalah buat dari masyarakat, dari dalam hal ini sebagai dari jamaah, itu disita oleh negara dan sekarang dalam proses lelang. Ini suatu hal yang sangat miris buat kami. Dalam hal ini harusnya negara dalam hal ini hadir ya dari awal, sebagaimana mungkin dulu kita pernah bahas di sini sebelum kejadian ini, itu kita sudah bahas. Dan saat itu saya malah meminta sebagai salah satu kuasa hukum dari beberapa korban jamaah first travel, itu minta negara dalam hal ini yang harusnya dari awal menanggulangi semua ini dahulu. Nanti negara yang mengejar pihak first travel, ya kan, setelah ada penyitaan apa segala macam, itu diambil oleh negara, itu nggak ada masalah. Kalau itu yang kami bahas dulu di sini nih. Tapi faktanya tidak dilakukan oleh negara, malah yang sangat miris lagi, putusannya sangat bertentangan dengan itu, dari rasa keadilan yang selama ini harusnya kalau itu adalah merugikan negara, maka memang selayaknya diambil alih negara. Tetapi kalau persoalan itu adalah dana dari masyarakat, harusnya kan dikembalikan kepada masyarakat. Nah ini mungkin kabar terakhir itu yang sangat menyedihkan buat kita. Baik Pak Ismar, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.